Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Waskuran ing sira Muhammad Ismaila ing Nabi Ismail wal yasa lan Nabi Yasa. Wa ta yasa nabiun adi. Wala mutalam zaidatun zaidah. Wa dal kifli lan Nabi Dzul Kifli. Ukhtulifatin sulayan apa fi nubuwati ing dalam kenabiane dal kifl. Kila den dawuh napa ngene. Kenapa darani dal kifl? Kafala nanggung sapa Dzul Kifli mi'ata nabiyin ing 100 nabi. Farru kang lumayu sapa mi'atu nabiyin ilahi maring dal kifli ilahi ila dil kifl minal qatli sange pembunuhan. Terus maknane Dzul Kifli wong sing tukang nanggung karena beliau pernah menanggung 100 nabi sing lari dari napa pembunuhan. Wa kullun taskabehane kabeh kulhum tiksane para anbiya iku minal akhyari setengah sangking wong pilihan jam'u khairin jam' lafat khairin bitaskiri kelan tasdid. Hadza utawi iki iku zikron iku nyebut mereka atau zikron iku mengenang mereka lahum maring para anbiya. Carane ngenang disana iklan ngelem aljamili kang bagus guna ing dalam kene. Terus mengenang para orang soleh iku ibadah. Wa innalil muttaqina lan sak temene iku setengah saking wa innalil muttaqina. Lan sak temene iku tetep kedhe pira-pira wong sing takwa asamilina kang mengko kabeh lahum maring para anbiya. La husna ma'abin yaktene ono apike bali marji untuk sebali fil akhirat ing dalam akhirat. Jannati adn tegese swarga adn. Uti lafaz jannatu adine badalun dadi badal awat hubain to dadi ataf bayan li husna ma'ab kedhi lafaz husna ma'ab. Mufattahatan ingkang kabuka lahum kedue para akhyar apa alabu pira-pira pintu minha sanging jannah. Jadi ketika mereka masuk surga semua pintu terbuka muttaqiina halil lubuh santai kabeh fi ing dalam jannah. Alal aro iki ngatasé ki iku maknane padi-padi, pelungguhan sing enak ning sofa utawa ning padi. Ning sofa utawa ning padi-padi pokoke lungguh enak nyaman. Ya dauna kang padha manggil sapa ngake fi fil jannah bi faqihatin lan buah-buahan kathiratin kang akeh wasarabin lan minuman. Wa indahum lan iku ana ing sandinge al akhyar qasiratut tardi utawa wong wedok sing nyendakno penglihatane atau sing membatasi penglihatannya mesti ora jelalatan delok wong lanang liya habisatul ayuni tegese fokus mripate mu ala azwajina ing atase bojo-bojone qasiratut tarfi atrobun tur sejajar kabeh asnanuhunna tegese utahe umure para bidadari wahidatun siji wa ya banatu salasin walasin umur 33. Apane sanatan taune jam utir bin lafat atrob jam lafat tirbin hadza utawi iki mazkura huma perkara tu'aduna kang den janjeni sira kabeh lafat tu'aduna bil ghaibati lan dhamir ghaib hadza ma yu'adun wa bil khitabi lan kelawan apa khitab tu'adun nah kira gitu napa hadza ma tu'adun apa yu'adun tu'adun ya berarti kira kita pakai khitab dan sebagian kira pakai apa ghaib berarti hadza ma yu'adun iltifatan halidati iltifat itu berubah sangka redaksi waib dadi mukhatab utawa mukhatab dadi napa waib liyaumil hisab fi krana dina hisab li ajlihi tegese krana are hisab inna hada satamne iki la rizquna iki rezeki kita malahu rano tetep kedue rizquna min nafatin utawi entek ing kita tegese entek wal jumlatu te jumlah halun dadi hal min rizquna sing lafat rizquna au khabar untuk dadi khabar sanen kang kedua. Jadi khobar kedua li inna kedua inna ayat iman tegese khali langgeng au daimun to ana rezeki ku langgeng. Hadza utawi iki ilmat kuru tegese barang kang disebut lil mukminina kedhe pira-pira mukmin. Iku ngene. Wa inna litaghina. Hadza khubta ta'un khudifa khabaru kutun wa takhlusun. Qoliyan. Hadza utawi iki manane utawi iki kabeh iku al-mazkuru iku barang kang den janjekno lil mukminin wis pokoke ngoten lah wa inna litaghina lan satemene iku setengah sange wong sing lacut kabeh musta'nafun la syarruma abin tine nggon sing elek rupane jahanam rupane neraka jahanam yaslona bakal manjing sapa tauhin wong sing lacut-lacut utawa tauhun ha ing jahanam yadkhuluna tekse manjing sapa tauhun ha ing jahanam fabi salmihat mongko iku elek banget almihad dua ponggon lemean ail firasu tegese nggon nembean hadza utawi iki jahanam to hadza utawi iki niki fabi samong kaya elek banget almihadu utawi nggon lemean hiya tegese jahanam ail firas tegese nggon lemean hadza utawi iki ail adzab tegese adab al mafhum kang den mafhum mimma sing perkara badhe sause dawuh iki fal yaduku mongko ngicipno sapa ngakeh ing adab utawi iki ku hamimun
Anane neraka jahanam iku hamimun niku banyu sing banget panase. Maun tekse banyu harun kang banget panase mukhrikun kang ngobongno. Wa ghasakun lan napa nanah. Bitakfifi lan takfif atas sisi lan tasdid ghasak. Ma tekse perkara yasilu kang meleleh apa ma min sodidi ahli nari saking napa nanai penduduk neraka. La wa akharu min syaklihi aswad. Wa akharu lan ya ana bentuk liya. Wa akharu lan ya ana bentuk liya. Min syaklihi saking sejenise ikilah adab ail misil mazkuri keses padane disebut minal hamimi saking napa banyu panas wal ghasaki lan nanah azwajun utawi ku ana pira-pira werna azwajun iku pira-pira werna pira asnafun tegese pira-pira werna manane adabum tegese siksane ahli nar min anwa'in sa pira-pira werna mukhtalifatin kang beda-beda wa yuqalu lan den ucapno lahum kedhe penduduk neraka inda dukhulihim nalikane manjinge ahli nar naro neraka bi atbaihim kan para pengikut pengikuti mereka diucapno ngene hadza faujum muqtahimum makum hadza utawi iki ku faujun niku sekelompok jamun tegese sekelompok muqtahimun kang bakal manjing dakhilun tegese manjing makum sertane sira kabeh manjing annaro ing neraka bisiddatin kelawan repot bisiddatin kelawan repot utawa kangelan kabeh. Fayaqulu mongko ngucap sapa almadbuuna sing dinut la marhaban bihim. Ora ana bejo kemayangan kumujud bihim kan ahli nar aila saat tegese ora ana longgar kumujud lahum kedhe alaihi ing atase ahli nar. Indang sak temne wong kabeh usulun nari bakal masuk neraka. Qalu padha ngucap sapa ngake lat bau tegese pira-pira pengikut bal antum balik te sira kabeh la marhaban ora ana bejo kemayangan kumujud bikum lan sira kabeh. Antum te sira kabeh kodam tumundi sira sira kabeh ing kafiran ail kufra lan kedhe kita. Tapi sama kowe mongko iku elek banget al-qarar wong tetep lana kedue kita walakum lan kedue sira kabeh anaru ten neraka. Kalu do padha ngucap sapa wong akeh eden klan maneh robana do pengiran kita. Manti sapane wong kodame ku dhisikno sapa man utawa menyuguhkan sapa man lana maring kita hadza ing azab. Fazid mongko kula aturi nambahi panjenengan hu ing man adaban ing siksa difan kang tikel-tikel. Misla adabi tegese padane siksane wong ala kufri ing atase kekafirane wong. Finari ing dalam neraka. Wa qalu lan padha ngucap sapa kufaru Mekah wa hum halu ta kufaru Mekah finari ing dalam neraka. Ngucape ngene malana. Mai apa lana kedhe kita lana ora ningali kita rijalan ing pira-pira wong lanang. Rijalan ing pira-pira wong lanang kuna kang ana kita iku naudu. Iku ngitung kita ing para rijal fid dunya ing dalam dunya tak itu menal asyarari sing pira-pira wong sing elek. At-takhadna kang ngalap kita ing wong akeh sukhrian ing bahan ala-alaan bidomisin wa kasrihan. Aku nanti kesewati kita nasakhiru bihim atau naskharu bihim. Iku ngenyak kita bihim kelan kabeh fid dunya ing dalam dunya wal ya'ut ya ilin nasabi krana nasab. Amafkudunat ana ta iku wong sing ora ana kabeh hum utawi al asrar. Amzaghat utawa ora ketok malat tegese ora ketok anhum apa alabsaru pira-pira peninggal. Falam naro mengko ora ningali kita hum ing wong akeh wa hum ta wong akeh fuqara'ul muslimin iku pira-pira fakir wong Islam. Ka Ammarin godine Ammar wa Bilal wa Suhaib wa Salman. Inna dzalika la haqqun takhasumu ahlin nar. Inna dzalika sak temen mengkon-mengkon kabeh la haqqun yektene nyoto. Wajibun tegese ingkang wajib apa wuku hutumi bani dzalik. Wa wa taiki ku takhasumu ahlin nar iku dadi pertukarane takhasum pertukarane ahli neraka. Kama kadine perkara taqaddama kang dhisik apa mah. Kul ngucap sira Muhammad ya Muhammadul kufari Makkah innama an munzir. Saat temen itu ingsun mungdirun sing ngekei peringatan mukhawifun tegese wong sing ngekei peringatan binari klan neraka. Wa mami ilahin lan ora ana te pangeran lan ora ana iku te pangeran ilahi itu kecuali dat sing siji. Wa ma min ilahin lan ora ana utawi sanging pangeran iku ilal wahidu kecuali dat sing siji. Al-qaharu dat sing akeh maksane. Terus al-qahar li khalqihi maring makhluke Allah. Pun kula terangno guys, kula terangno mulai napa waskur Ismaila wal Yasa napa wadal kifli wa kullu minal akhyar. Iki ngaji guys, wae eling-eling ya. Kula cek eling tenan nggih didhawuhi Mbah Mun. Kula cek ingat betul kula didhawuhi Mbah Mun wong iku ra iso niru pangeran. Mergo pangeran iku layak pulu wala yasrabu. Eling-eling terus wong iku ra iso niru napa pangeran. Pangeran kan boten dahar, boten minum. Sehingga untuk
menuju jalannya Allah iku gelem ra gelem iku anut makhluk. Lane wong keliru muni sithik-sithik langsung anut pangeran. Pangeran iku ora dahar, ora minum. Berarti dari zate pangeran itu tidak mungkin kita tiru. Mergo laisa kamislihi seun. Makanya ketika kita berdoa di Fatihah rungokno tenan. Ketika kita doa di Fatihah seperti ihdinas siratal mustaqim iku siratal ladzina an'amta 'alaihim. Mestine normale kan tunjukkan kami jalan yang lurus yaitu sirotoka jalan engkau ya Allah. Itu tidak seperti itu, tapi sirotol ladzina an'amta 'alaihim jalannya mereka yang telah engkau beri nikmat. Karena manusia nggak mungkin niru Allah langsung, mergo Allah itu boten apa mangan boten minum. Artinya kita ini bisanya niru ya niru wong ketemu wong, hadis ketemu hadis. Sebab itu sakjane wong toreko ya ono benere ketika mengatakan wong kudu di guru. Cuma tak arani ono benere kok nggak fairnya kan kadang maknani guru itu hanya mursyid. Sebetulnya ngomongnya ndak usah seperti itu ya. Semua orang harus punya sanad. Sanad di toreko disebut mursyid, neng ilmu hadis disebut rawi, neng kepesantrenan disebut apa? Kiai atau guru. Tapi problem sebagian orang itu kan asobia, torekoh, yang penting itu duwe apa? Mursyid. Nah, mahasiswa penting di dosen. Karena apa? Itu tadi rungokno tenan, awas kena salah. Orang itu ndak bisa niru Allah, sing iso ditiru padha-padha menusa melane ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta. Anut dalane wong sing telah engkau beri nikmat. Ya, yang telah itu siapa? Ya sing wis mati. Iku sing mesti kena dinut sing wis mati. Tapi problem wong mati niku terserah sing nyejarahno. Padha wae iki misale anut Abdul Qadir Jilani utawa anut Imam Ghazali, rawine hok utawa penafsirnya goblok. Ya mau kados kula ngaji sore tak contohno, ana wong soleh alim jagungan mbek wong ayu utawa ketemu wong ayu takok-takokan ning perapatan. Terus mbok simpulno nak ngono jagungan mbek wong ayu iku. Mulai kan goblok banget. Padahal iso wae wong iki faktor tonggo sehingga ngregani utawa kebetulan cawe dak mau takok bab haid. Gelem ora gelem kan kudu dijawab. Dan kesunatannya jawab pancen ning perapatan, nek omah rapati sunat. Tak jamin secara fikih. Semakin di depan umum semakin baik karena ketemu perempuan yang tidak mahram baik di depan umum maupun baik dhewean. Baik di depan umum. Tapi kadang-kadang wong sing iso ngaji malah ngono kok ngarepe wong akeh tok dhewean malah bahaya tuh bocah kok. Wong ora tau ngaji repot. Makanya kiai-kiai itu nak nyemak mbak-mbak itu rata-rata malah di depan umum. Memang bagus di depan umum kalau ketemu orang yang tidak mahram. Mereka pikirannya wong ra macam-macam. Pantangannya seperti Dewi Nabi layak luwana rojulun bimrahati. Tidak boleh orang persepen. Ya, jadi kan nanti tonggo ayu. Nak main jagungan di depan umum. Bener macam-macam. Nak kono gelem lah. Mestinya ora gelem jagungan baca elek. Tapi kadang orang berpikir, ojo ngarepe wong akeh mari ditiru. Lah asal di depan orang banyak itu harame rapati nemen koyo dewi. Tapi kan tetap nak disimpulno itu boleh repot. Tak baleni malih ya. Terus dalane Allah iku kudu niru wong, ora oleh langsung niru Allah. Mergo Allah iku mukhalafatul lawati, niru wong. Mulane wazkur Ismaila wal Yasa. Kanjeng Nabi sing kekasih Allah kon niru Nabi Ismail, Nabi Yasa, Nabi Nabudal. Maksudnya niru wong. Misalnya Ismail di prestasi mengorbankan dirinya untuk abahnya, yaitu ngewangi bangun apa Ka'bah dan siap disembelih. Nabi Yasa di prestasi seperti ini, Nabi Dzulkifli punya prestasi seperti ini. Iku dawuh pangeran kena eling aku, iku eling hamba-hambaku sing soleh. Mergo eling Allah langsung tuh tidak bisa karena ada problem apa? Allah itu mukhalafatul lil hawadis. Saiki wong udah ora iso ngaji, muni langsung anut Kanjeng Nabi. Anut Kanjeng Nabi itu artinya apa? Pastikan riwayatnya benar dulu. Nabinya pasti benar, tapi riwayat yang sampai ke kita. Pertanyaannya bukan kita anti anut Nabi, memastikan riwayat itu benar atau tidak. Setelah riwayat itu benar, maknanya benar enggak? Bisa saja maknanya salah. Kayak kelompok-kelompok yang mudah mengkafirkan orang itu maknanya hadis salah. Memang Nabi ngendikan laisa minna ya tidak termasuk golonganku wong sing tau bodoni.
Tapi maksudnya Nabi ya dalam konteks itu tidak termasuk golonganku, bukan berarti dia sama sekali tidak termasuk umatnya Kanjeng Nabi. Karena dalam banyak hadis Nabi ngendikan syafaati li ahlil kabair min ummati, umatku yang tahu dosa lah berhak mendapat syafaatku. Andai kan orang yang pernah bodoni langsung nggak umatnya Nabi, berarti menjadi kafir. Nah dari hadis laisa minna, ora termasuk golonganku wong sing nate bodoni man ghasyana. Banyak kalau nuruti itu banyak, tidak termasuk golonganku sing bodoni, termasuk golonganku yang itu kan banyak yang dicap Nabi enggak. Riwayatnya benar tapi pemaknanya salah. Makanya ada pepatah masyhur itu kalau dalam tradisi ulama itu laula murabbi lama arafna rabbi walau lal ulama lama arafnal iya laula murabbi umpama ora ana sing didik aku lama arafna rabbi kita ndak akan ngerti Tuhan ingsun. Ya jadi misalnya kue urip ning alas gak ana guru gak ana apa rom yo wit iki pahit wit iki manis nak banyu iku nyegerno kan ngono-ngono tok kowe roh pangeran kok ndi jajan. Masa belajar filsafat sendiri paling rom kidang mbok bedak roh celeng mbok bedak jenenge ra ono siapa-siapa. Mulane laula murabbi lama arafna rabbi. Jadi kita tahu Allah barokah para murabbi wong sing didik. Sehingga hubungan kita dengan Allah itu ya nurut sing didik. Ya jenenge laula murabbi lama arafna rabbi. Terus nomor loro walau lal ulama lama arafnal anbiya. Andai kan tidak ada ulama kita juga gak ngerti Nabi. Kowe kok sithik-sithik sunah Rasul hadis sing nerangno sapa? Misale kowe ngerti Nabi ku nak sujud. Iku ngene, kowe jare sapa? Iku sangka sallu kama raaitumuni usolli. Sahabat nyekseni sujude Nabi, tabiin nyekseni sujude sahabat, tabiin nyekseni sujude para tabiin, terus sampai kula ngerti sujude Mbah Mun niru Mbah Zubair, niru Mbah Karim Lirboyo, terus niru sampai Mbah Hasyim niru Mbah Mahfud niru sing aran Anatut Thalibin Abi Bakar Sato, beliau niru Utsman Ad-Dimyati, terus niru Sayyid Zaini Dahlan ya, terus saya Utsman Ad-Dimyati, terus sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane walau lal isnad laqala man sa'a ma seandainya tanpa sanad maka orang akan ngomong sekena. Karena itu agama. Sehingga Allah orang ngendikan ihdinas siratal mustaqim siratoka, tapi ngendikane siratal ladzina. Kita harus ngikuti orang. Orang itu siapa yang bisa diikuti? An'amta alaihim, yang telah engkau beri nikmat. Nah, saya wong itu udah ngerti ngaji ini, supaya anut Nabi. Karena kalau anut Nabi secara 100%, misalnya ke sisa niru, nyun sewu, misalnya sisa niru hal tertentu, sesuai nak serampangan, saya sampai nak bedai. Gue saya misalnya sisa niru Nabi sholat qobliyah, terus qobliyah niru Nabi, cingkrangnya wis anut Nabi, wis misalnya, terus dia wis niru Nabi. Nanti kalau agama itu tidak ada riwayat. Nabi urip di Mekah Medina. Kenapa kamu tidak urip di Mekah Medina? Misalnya pertanyaannya seperti itu. Maka yang ini terus panjang. Nah, memperdebatkan seperti ini itu tidak ada dulu ulama. Mulai dulu nggak ada memperdebatkan seperti ini. Karena ulama lah yang tahu cara pandang usul fikih ini. Nabi ketika nempat di Medina itu jenenge waqi'atu ainin, satu fakta. Sementara Nabi nak nasrul Islam itu misi. Saya ulang lagi ya, Nabi nempat di Medina namanya waqi'atu ainin, satu fakta. Tapi Nabi nasrul Islam, menyebarkan Islam itu satu misi, satu himmah, satu cita-cita. Sehingga kalau ulama ditanya, kamu hidup di Medina tapi nggak bisa menyebarkan Islam, dengan hidup di Uni Soviet tapi menyebarkan Islam, milih mana? Sehingga Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu milih pindah ke Najaf, ke Irak. Karena beliau menganggap Medina sudah cukup aman Islamnya, aman peradabannya. Beliau ingin menyebarkan Islam di bawah kemana? Kufah, itu tenggene Najaf. Nah, tapi nggak bisa kamu katakan, wah Sayyidina Ali gak niru Nabi. Nabi urip di Medina kok dia pindah budi Irak. Tapi karena pertanyaannya bisa dibalik. Nak tetap neng Medina, corong Jawa nguyai segoro tahsilul hasil. Karena mendakwai sesuatu yang sudah jalan. Tapi kalau ke Irak menyebarkan agama.
Iwak tunggal ngene, nak kowe ning Papua iku nggawe masjid sebagai pendiri. Tapi nak kowe ning kota ngurmat masjid iku untuk opah, misal milih ndi? Cara go golek ridane pangeran. Nah, misalnya seperti itu. Jadi ulama usul fikih yang tahu duduk perkaranya itu. Ya sudah, kita harus mengikuti ulama. Karena dia yang tahu, beliau-beliau ini yang tahu cara pandang. Mulane laulal ulama lama arafnal ambiya. Dulu ketika era murni itu orang sedekah itu biasa, mesti diterima. Hadiah ya biasa mesti diterima. Tapi ketika era Umar bin Abdul Aziz, beliau jadi khalifah, dulu seperti itu namanya sedekah, sekarang suap. Semenjak itu ada aturan baru, kalau orang sedang jabat kok dikasih hadiah orang berperkara itu nggak boleh karena potensinya. Dulu nggak kebayang ada suap itu, karena orang kalau ngasih ya ikhlas, bahkan diterima itu sudah senengnya bukan. Nah ini gak salam tempel sidik ngatur kiai, mulai dolim. Terus jalukannya orang aneh-aneh, orang sekedar ngundang pengajian, jaluk swargo. Amit-amit tenan. Justru itu mari ra swargo, salam tempel yang ngono kok jalukannya apa? Jadi saya ulang lagi ya. Eling-eling makalah ulama laula murabbi lama arafna rabbi walau ulama lama arafnal anbiya. Karena kita butuh sanad. Kalau kamu tanpa sanad maka membayangkan Islam itu sesuai yang kamu bayangkan tadi. Jadi misalnya bayangkan Nabi itu figur yang begini-begini, padahal kadang Nabi itu figur yang secara ilmu soleh itu malah kadang nggak iso nalar. Sing iso nalar itu ilmu yang riwayat. Misalnya gini, Nabi itu punya sisi unik. Kalau dahar itu di depan umum, ya kadang sampai di luar di depan umum. Terus kalau memperlihatkan sebagai manusia itu ya diperlihatkan. Kenapa? Karena Nabi jadi Nabi itu setelah Nabi Isa. Nabi Isa karena begitu sempurna malah kecelakaan dianggap pangeran. Sehingga Nabi itu kalau dahar itu di depan umum. Terus Nabi istrinya banyak. Karena untuk mempertegas bahwa Nabi itu tidak Tuhan. Karena ciri utama Tuhan itu tidak beristri, tidak beranak, tidak makan, tidak minum. Jadi kamu ini cara bahasa modernnya Nabi justru bikin kontra dengan Tuhan supaya kelihatan tidak sebagai Tuhan. Nak loro yo bangga, nak dahar yo bangga, nak ngombe yo bangga. Justru itu bagus. Itu di ranah ilmu. Tapi nak di ranah rasa, kayak kan seneng di panutan sing terkenal atau mangan. Terkenalir atau ngombe kan kesannya kan luwe wow luwe keren, tapi secara ilmu itu tidak bagus karena nanti ada potensi kecelakaan dianggap Tuhan. Itu contoh-contoh kecil. Jadi itu ilmu. Lalu yang tahu itu ya tak ulang lagi ulama. Justru Nabi ketika sakit, ketika dipanah ya luka, ketika diantemi wong kafir ya berdarah-darah, itu bagus. Orang nggak perlu memitoskan Nabi itu orang yang misalnya nak dipanah rata tedas, dibacok rapopo. Iku gak Nabi pendekar jadi paham. Jadi tapi ini secara ilmu dan sahabat nggak pernah kecewa misalnya nyun sewu Nabi dipanah kok popo ya kecewa ya seneng aja. Karena mereka diajari Nabi aku itu gak pangeran. Nah ini saya cerita, jadi andai kan agama itu tidak berdasar sanad, tidak berdasar ilmu, maka orang akan menghayalkan agama dengan pikirannya sendiri. Itu kan seperti orang idolakan Gajah Mada, wah Gajah Mada terlalu sempurna sampai musno, jadi gak ada kuburannya, balik neng langit, soalnya dinti lah musno terus macam-macam. Nah bayangkan kalau agama disepertikan itu, betapa bahayanya. Makanya agama itu butuh apa? Sanad. Karena sanad ini yang menjaga konstitusi apa? Agama. Makanya eling-elingin apa? Laulal ulama lama arafnal anbiya walau la murabbi lama arafna rabbi. Kita tidak pernah tahu Tuhan kecuali. Nah maka guru ini posisinya kuat sekali. Saking kuatnya posisi guru, ya guru yang seperti ini sampai ada pepatah tadi man ta'allama bila sayhin fasehu setan. Orang belajar tanpa guru berarti gurunya itu setan. Karena ekstrimnya guru, ekstrim pokoknya orang tanpa guru itu. Nah kemudian terus mulai ada dominasi. Orang toreko hanya nganggap itu mursyid, mahasiswa yang nganggap itu dosen misalnya. Terus di tradisi ilmu itu guru.
Sebetulnya itu tidak itu semua, yaitu bagian dari itu, tapi tidak itu semua. Yang penting itu ada sanad. Sehingga cara pandang itu tadi, Nabi di Medina itu waqi'atu ainin, satu fakta sosial. Meskipun dengan segala Madinah, tetap itu satu fakta sosial. Buktinya zuriyahnya Rasulullah terbanyak hidup di Kufah. Mulai Sayyid alim-alim di Kufah, setelah itu pindah ke Yaman. Apakah pindah ke Yaman itu berarti meninggalkan tempat yang pernah disinggahi Rasulullah? Tidak seperti itu. Tapi ciri utama Nabi itu dakwah dan nasrul ilm. Dan yang butuh zaman itu Yaman ya ke Yaman, yang butuh itu ke Indonesia ya ke Indonesia. Nah, andai kan sunnah Rasul dimaknai secara sepihak, kudu urip ning Madinah. Berarti orang Islam sekali gak ning Madinah gak dianggap sunnah Rasul. Wah, kan terus panjang jadinya. Makanya terus ada ilmu, yaitu namanya usul fikih. Usul fikih itu yang ngatur itu semua, yang bisa menganalisis. Caranya gampang saja. Zaman Nabi Sugeng itu sudah nyuruh Sayyidina Ali ke Yaman. Disuruh dakwah ke Yaman. Beberapa sahabat disuruh ke daerah-daerah terpencil. Artinya apa? Andai kan yang ditempati Nabi Madinah itu jadi sentral harus orang di Madinah, Nabi tidak akan menyuruh orang keluar dari. Tapi nyatanya mereka disuruh keluar demi kepentingan dakwah. Berarti keluar dari Madinah itu bukan meninggalkan sunnah Rasul. Akhirnya terus jadi ilmu. Makanya terus dibedakan mana waqi'atu ainin, mana yang misi. Tentu didahulukan apa, misi atau himmah. Jadi itu harus ada ilmunya, memang seperti itu. Misalnya termasuk yang paling terkenal saya contohkan berkali-kali, Nabi itu kalau sedekah ya pakai tamar, kalau uang ya pakai dinar. Tapi ilmu kita tahu maknanya itu adalah alat tukar, sehingga di Indonesia kita sedekah pakai rupiah. Kalau Nabi pakai tamar, kita ganti beras karena maknanya kut, makanan pokok. Oh cokok pepeh niru Nabi. Lagi niru Nabi saya ini berarti sedekah rupiah gak niru Nabi. Nabi nggak pernah sedekah pakai rupiah, tapi pakai apa? Dinar. Nah itu terus ada ilmunya, yaitu disebut ada ilmu waqi'atu ainin. Kebetulan Nabi orang Mekah, maka sedekahnya pakai dinar. Di era itu orang Mekah seringnya dahar kurma. Terus itu semua dimaknani kut sama alat tukar, apa? Kut sama alat tukar. Sekarang alat tukar rupiah ya berarti sedekahnya rupiah. Kalau zakatnya dulu makanan pokok di Mekah, ya kita zakat pakai makanan pokok di Indonesia, maknanya beras. Itu ya ulama lagi yang tahu, itu ulama. Lengi-lengi ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina, jalannya mereka yang telah engkau beri nikmat. Karena kalau langsung anut Allah, anut Kanjeng Nabi misalnya, itu sanatnya gimana coba? Misalnya sholat madhep Ka'bah, itu ya sudah kita anut Nabi, sholat itu madhep Ka'bah. Tapi zaman Nabi teng Medina itu luas masjid Medina itu sudah lebih dari luasnya Ka'bah. Geleng-geleng. Dina ana wong fanatik Ka'bah itu, fanatik presisi Ka'bah itu rapati ngaji. Zaman Nabi Sugeng itu luas masjid Medina itu sudah lebih luas ketimbang Ka'bah. Ka'bah itu hanya 18 kali 16 meter. Saya rungono 16 sampai 18 meter diameternya itu. Berarti kalau ingin kenceng Ka'bah, semua masjid harus luas maksimal itu 18 meter. Karena kalau masjid itu 50 meter, berarti ujung yang sana sama sana itu sudah tidak center Ka'bah. Kalau ingin center harus bentuk U. Iya kan? Kalau Ka'bah itu 18 meter, kalau ingin kenceng Ka'bah berarti masjid semua harus berapa luasnya? 18 meter. Nanti kalau 50 meter yang ujung sana sama ujung sana, bodoh Utopia, bodoh. Tapi zaman Nabi Sugeng itu masjid di Medina itu sudah lebih luas ketimbang diameter. Itu menunjukkan bahwa madhep Ka'bah itu tidak harus persis Ka'bah untuk jarak yang jauh, cukup jihah itu namanya arah. Ya terus seperti itu. Lagi-lagi lalu lama arafnal ambiya. Kemudian nasah mansuh. Kalau sampean belajar textbook, Nabi Ibrahim bujune akeh, Nabi Dawud bujune akeh, Nabi Sulaiman apa meneh. Kowe langsung anut. Ya tidak bisa. Ulama yang tahu ini syariat yang sudah mansukhoh, sudah dihapus ketentuan. Ya begitu terus seterusnya. Ngilangin najis ya begitu, terus ngelola anak ya begitu, semuanya.
Terus ulama ngarang fikih detail itu disebut kitab fikih, ada Fathul Qorib, ada Fathul Mu'in. Jadi kamu tidak bisa berdiri sendiri memahami agama. Makanya laulal isnad laqala man sa'a ma sa'a. Andaikan tidak ada sanad, maka orang akan semau gue, karena dia punya pikiran, kebetulan dia kiai, dianggap itu pikirannya Islam. Dia punya pikiran, kemudian dia mubalek pas acara Islam, dikira itu pikiran, padahal pikirannya juga ada orang ngomong, kiai sekarang harus kaya, kalau nggak kaya nggak dihormati. Mana ada target Islam ingin dihormati? Itu satu kesalahan. Bilang harus kaya, mana ada di antara hukum fikih itu kaya itu harus. Mengharuskan sesuatu yang tidak wajib itu dosa besar. Ijabu malam wajib. Itu dosa salahnya kebanyakan. Terus target supaya dihormati, mana ada target Islam orang ingin diridani Allah, pengen dihormati uang. Lucu meneh kan, itu mesti pikirannya sendiri, tidak mungkin itu pikiran Islam. Ya tidak hilang ya, laulal isnad laqala man sa'a masa. Andai kan tidak ada sanad, maka orang mau ngomong apa saja ngomong. Terus dibutuhkan sanad. Termasuk hal-hal sing ekstrim itu juga butuh sanad. Misalnya ini contoh paling gampang ya. Ada dua orang saling bunuh, sama-sama mukmin, sama-sama bawa pedang tarung. Terus yang satu terbunuh. Zaman Nabi Sugeng itu ngendikan al-qatil wal maqtul finnar, yang bunuh dan yang dibunuh di neraka. Buktinya zaman sahabat itu iskal itu janggal. Hadza al-qatil ya Rasulullah, fama balil maqtul. Oke, kalau yang terbunuh, yang membunuh masuk neraka saya sepakat ya Rasul. Tapi kalau yang dibunuh dosanya apa? Jawab Nabi, innahu kana harison ala qatli sahibi. Yang terbunuh sebetulnya mentalnya pembunuh, cuma nasibnya. Maka yang diukur Islam itu himmah, bukan nasib. Dia terbunuh itu fakta, tapi mentalnya pembunuh, sehingga dia harus masuk neraka karena mentalnya pembunuh. Nasibnya terbunuh, tapi mentalnya pembunuh, sehingga al-qatil wal maqtul finnar. Nah itu seperti itu. Kalau nggak kita pakai riwayat nggak bisa, kita masih pakai logika yang qatil di neraka, yang maqtul di surga. Maka jangan-jangan kita di Indonesia bisa saja kita ini Islamnya luar biasa, karena justru di Indonesia itu kita dakwah. Makanya di guyonan kiai terkenal itu, ini kisah nyata tapi jadi guyonan, tapi nyata. Ada orang dari beberapa negara yang sudah tertib manajemen, jadi imam masjid digaji, muadzinnya digaji, bahkan sekedar muadzin itu bawa BMW kalau mau ke masjid ini. Singkat cerita, si kiai-kiai ini, ulama-ulama internasional ini datang ke Indonesia, di Surabaya pas itu tepatnya, bangga. Imam di sini dapat apa? Tidak dapat apa-apa. Betul, nggak dapat dia, nggak apa-apa. Imam akbarnya saja nggak dapat apa-apa. Wah, mereka cerita, wah kalau di kita digaji gini. Karena negara sudah peduli sama imam masjid, sama imam musola gini. Nah, setelah dia bangga sama kiai Indonesia digaji. Makanya kamu sholat terus ya, takut potong gaji. Itu kagetnya bukan main yang ulama-ulama internasional. Karena kalau satu bulan itu gajinya pas itu cerita 70 juta yang kelas Timur Tengah itu. Bisa kamu bayangkan berarti per sholat berapa ya? Kan satu sholat tuh 5 ya. 5 kali 30 berapa? 150. Berarti per sholat nilainya sekitar 1 juta ya? 500 ribu ya? Berarti kalau nggak sholat 2 kali potong 1 juta. Oh, pagetnya bukan main ketika digojlok ulama Indonesia. Makanya kamu sholat terus ya, takut potong. Akhirnya Indonesia khair, Indonesia bagus kan ya, mergo ra usah napa? Ra usah gaji. Meskipun ya mutang-mutung bolak-balik tadi. Nah ini cerita ya, itu guyonan, tapi itu masuk akal. Jadi kita ini jangan, kadang-kadang kita ini merindukan Indonesia kayak negara-negara di sana yang imam masjid diapresiasi oleh negara, muadzin diapresiasi, itu oke. Mungkin pada sisi negaranya bagus karena ngurus orang-orang soleh. Di sisi orang solehnya yang masalah karena mengganggu ikhlas. Jadi kayak wong kiai disuwani wong ayuhin. Wong ayu ini dulu kiai jari ibadah, kiai ini sing masalah nak mendelok terus. Jadi ya jari dulu wong alim kan ibadah, sing masalah sing wah repot tuh. Ya kayak tadi, negara berbuat baik sama kiai, misalnya kiai digaji gini, negaranya baik karena ngurmat kiai, tapi kiai tergantung gaji ini yang mulai masalah. Itu yang tahu ulama, lagi-lagi ulama.
Makanya saya itu sama ulama itu hormatnya Masya Allah. Saya itu dulu Mbah Mun itu tidak pati suka sama apa-apa di manajemen. Termasuk saya dulu pernah tanya, kenapa beliau kurang suka misalnya yatim piatu dititipkan di satu manajemen. Jawabnya Mbah Mun itu lucu. Aku kepengen wong anut hukumnya pangeran, misalnya yatim ya kewajibannya yang keluarga. Ini wak ngelatih wong lali kewajibannya, ya wak ngelatih orang lali kewajiban. Jadi misalnya saya punya kakak meninggal, anaknya misalnya yatim, atau punya adik meninggal, anaknya yatim. Agama ini kan punya aturan, kewajiban pertama pada ibunya, pada pamannya, pada keluarga dekatnya. Tapi lalu era modern itu, tentu yang bikin yayasan yatim piatu itu bagus, karena niatnya menampung yatim piatu. Oke, itu bagus, niat yang bagus. Problemnya di keluarga yatim tadi. Dari terbiasa merasa itu punya kewajiban hormat ponaan, gara-gara ada yayasan dititipkan. Berarti corong Jawa kulino tinggal gelanggang. Tapi tetap hukumnya Allah yang wajib siapa? Pak D, Pak L-nya. Tapi ketika ada yayasan dititipkan. Makanya kadang ada kebaikan tuh bagus di yang bikin karena niatnya baik, tapi tidak bagus untuk yang kita. Karena terus nanti orang itu terbiasa meninggalkan apa? Kewajiban. Nah, itu bahaya kalau ini begini terus, itu bahaya. Bahayanya tadi, coba kalau dia di rumah keluarga, taruh saja gini, punya Pak D 3, yang peduli satu saja, itu sudah kayak anaknya sendiri, plus ada rasa, namanya sama ponaan itu ada rasa, belum ada misanan, minduan, tetangga. Kira-kira dapat limpahan kasih sayangnya banyak mana daripada di yayasan? Banyak di keluarga. Meskipun yayasan itu ya bagus, tapi tetap tadi nggak boleh orang itu meninggalkan apa? Kewajiban. Itu cara berpikir ulama. Orang harus dilatih tanggung jawab terhadap kewajibannya sendiri. Makanya tadi ya, jadi pepatahnya itu. Tapi tetap yayasan itu baik. Tapi problemnya tadi, terus wong kulino tinggal gelanggang joro Jawa. Profesi yo gitu. Misalnya ben pinter di pondokno. Sebetulnya al-madrasatul ula itu ibu. Anak mbok pondokno sekira tanggung jawab. Sebetulnya pelajaran pertama dari anak adalah perilaku orang enak terus pondokno pasrahno kiai. Mun yai kula pasrah bongko anak-anak kula dadekno wong saleh. Piye karepe sing di anak iku sapa? Percontohan anak itu pertama orang tua. Tapi saiki nah kiai ini apa ya? Gawe lembaga pendidikan ben orang bisa belajar. Wong tuane sing kuwaco. Terus ora tanggung. Makanya lucu kan akhirnya kiai itu saatnya didik santri seneng akhirat mulai diwari kedunyan menambah wong tuane. Dan agar mulai kambuh. Mondok apik neh kok mulai. Karena tadi. Ya saya ulang lagi ya. Jadi Allah itu layak kulu walayanamu walayasrob. Allah itu nggak tidur, nggak makan, nggak minum, sehingga nggak bisa ditiru. Yang bisa ditiru itu sesama manusia. Lane waskur Ismaila wal Yasa wadal kifl ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Maka ketika kita nanti masuk surga itu faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi nggak bisa kamu soleh sendiri, itu nggak bisa. Karena kalau soleh sendiri pasti dipimpin khayal, itu tak jamin pasti dipimpin apa? Khayal. Sehingga harus ada sanad. Makanya laulal isnad laqala man sa'a ma sa'a. Andai kan tidak ada sanad, maka orang mau ngomong apa saja diomongkan. Makanya kita butuh nopo? Butuh sanad. Terus kalau terusakan ya. Terus nanti Rabbus samawati wa ma min ilahin illallahul wahidul qahar. Rabbus samawati. Pangeran iku sing mengerani pira-pira langit wal ardi lan bumi, wa malan perkara bainahuma lan antarane samawat lan ardh. Al azizu turdat sing menangan, al ghalibu sing menangan ala amri. Ing atase urusane Allah. Al ghafaru kang akeh nyepurane li auliyaihi maring pira-pira kekasih Allah. Kul ngucap sira Muhammad lahum maring para kafir Mekah zaman iku huwa nabaun azim. Huwa utawi iki iku nabaun azim. Huwa utawi ikilah Quran misalnya. Huwa utawi ikilah Quran iku nabaun cerita azimun kang gedhe. Antum kang utawi sira kabeh andu sanging Quran iku muriduna iku mengo kabeh.
Ail Qur'anu tegese te Qur'an radhi kang ambak tukang cerita ingsun kum ing sira kabeh fi iklan tadi. Wajib tu lan teko ingsun kum ing sira kabeh. Fihi napa fihi? Wajib tu kum fihi. Wajib tu lan nekane ingsun kum ing sira kabeh dalam Qur'an bima lan perkara la ya'lamu. La ya'lamu kang ora den pinawuri apa ma ila biwahyin. Wa wa qauluhu ma kana liyamin ilmin bil malil ala iku nabaun azim, cerita yang besar. Maka orang iku liya kedhe ingsun min ilmin saking pengetahuan bil malaila ala kelawan percakapane malaikat papan atas yaril malaikati idyaqtasimu nalikane berdebat sapa ngake fisani Adam ing dalam masalah Nabi Adam hina qala wa taala ini ja'ilun firadi khalifah in huwa ora ana te kabeh iku in iyuha ilayya maka nal yamin ilmin bil malaila ala idyaqtasimun iyuha ema yuha tegese ora den wahyu ana ilaya maring ingsun apa illa annama kecuali sak temne ingsun ani sak temne ingsun nazirun iku wong sing ngekeki peringatan mubinun kang jelas oleh ngekeki peringatan bayinul ingdar tegese banget oleh ngekeki peringatan Waskuran iling sira iskala nalikane dawa sapa rabbuka pangeran sira lil malaikati maring malaikat inni khaliqum basyaram mintin ini sak temne ingsun khaliqun dat sing gawe ingsun gawe basaron ing manusa mintine sange lemah wa utawi basar iku Adamu Adam. Faida sawaituhu mongko nalikane wis nyempurnano ingsun hu ing Adam. Atmam tu tegese nyempurnano ingsun hu ing Adam. Wa nafakhtu lan yob ingsun ajra itu tegese melakono ingsun fi ing dalam Adam min ruhi sanging roh gawean ingsun. Wa namanani sandut kula man min ruhi sanging roh gawean ingsun. Ora bermaknane min ruhi sanging roh ingsun. Berarti Adam ditiup ruhi Allah terus di Adam ada ruhi Allah, gue jadi setengah Nasrani, gue jadi Roh Kudus ini, jadi mulane repot. Jadi nama ini sanut aku, soalnya min ruhi sanging roh, sing digawe ingsun jero do bulet manen. Fasara mongko dadi sapa Adam khayan dadi urip. Nah, wa idhofatur roh ta ing idhofano lafat roh ilaihi maring min ruhi ku tasrifun mung ngeki penghormatan di Adam maring Adam. Lagi-lagi ini malaikat. Malaikat itu di apa? Malaikat itu kan yo duwe pikiran, terus iblis yo duwe pikiran. Sing podo-podo pikiran niku yo rodok bener iblis pikirane lho ya. Tapi nurute bener malaikat. Jadi umpama agama kanut pikiran yo bener iblis. Mergo cara berpikir iblis iku Adam ku sangka lemah, aku sangka api. Berarti keren aku. Nah cara pikirane malaikat wis ora mikir mbok mulya ndi dikongkon yo mana. Jadi agama ini sanat, agama ini seorang lagi napa sanat. Sakjane cara tauhid ya keberatan, aku ana istilah Baitullah ya keberatan. Baitullah maknane omahe Allah itu takok. Allah manggon wirdi ning Ka'bah. Jadi kita harus ngikuti ulama, dikatakan Baitullah itu nama penghormatan. Sesuatu itu mulia, maka disebut Baitullah. Bukan berarti Allah nempat di situ. Mergo Allah ndak butuh napa tempat. Jadi itu kan jelimet mang. Lagi-lagi yang tahu itu ulama. Masjid ya dikatakan Baitullah. Nah misalnya iki masjidnya pangeran, malah nabok mana nih lucu. Masjidnya pangeran. Jadi iki tempat sujudnya pangeran. Nah, kacau kayak. Tapi berhubung ra paham alhamdulillah namun iki masjidnya pangeran. Jajal mana nih bahasa Arab. Iki masjidnya pangeran. Makna nih terjemah. Iki tempat kacau. Baru kayak bodoh dora roh naiku kacau. Jadi wajib. Yang melane anut ulama. Jadi darani Baitullah apa dikatakan daleme Allah maknane apa idhofatut tasyrif. Napa idhofatut tasyrif maknane omah sing mulia sampai diistilahno daleme Allah. Wis kudu bulet ngono koyo niki napa? Wa idhofatur roh lahu napa? Tasrifun li Adam. Jadi orang kok wa nafakhtu fihi min ruhi Nabi Adam tak kei rohku ora, tapi sebuti tak tiup dari roh sing roh iku urusanku, tapi ora ruhi Allah mboten. Niku jenenge apa wa idhofatur roh ilaihi napa? Tasrifun mau bentuk penghormatan li Adam maring Adam. Waruhu terro iku jismun jisim latifun kang alus. Yahya kang dadi urip bi kelawan ikilah jisim. Yahya kang dadi urip bi sebab ikilah jismun sapa alin sanu manusa binufudhihi kelawan tembusir roh fi jismi. Faqa'u mongko
napa njungkel sira kabeh lahu maring Adam sajidina hale sujud kabeh sujud tahiyatin kelan sujud penghormatan keyakinan Imam Suyuti ini bil inhinai mau kelawan diluk. Jadi Imam Suyuti ya rada unik. Jadi pikiran Imam Suyuti itu, tapi itu tidak disepakati ahli tafsir. Ketika Adam diciptakan itu ayo sujud hanya diluk gini. Jadi tidak sampai sujud kayak sholat, itu pikiran Imam Suyuti. Karena Imam Suyuti itu masih meyakini sujud yang kayak sholat itu mukhtasun lillah, hanya untuk Allah. Itu pikiran Imam Suyuti. Makanya beliau menafsirkan sujud itu hanya diluk. Tapi nak cara Senawi Banten umumnya ulama mengatakan ya nak malaikat itu sampai sujud kayak sholat. Tapi bukan niat sujud ke Adam, tapi karena itu perintah Allah. Jadi hakikatnya sujud kepada perintahnya Allah, bukan ke makhluk yang bernama Adam. Artinya gini, pentingnya ulama ngendikan gini, tidak akan pernah ada syariat makhluk disuruh sujud ke makhluk. Lagi-lagi pentingnya ulama. Jadi tidak bisa misalnya kamu berdasar cerita Nabi Adam, oh kalau gitu saya boleh sujud ke Nabi Muhammad, saya boleh sujud ke guru, tidak bisa. Selamanya tetap nggak bisa. Karena ketika malaikat sujud ke Adam, hakikatnya mereka hanya sujud terhadap perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sujud ke makhluk. Karena sujud ke makhluk sampai kapanpun tidak pernah sah atau tidak pernah boleh. Jadi pilihannya dua. Nak dari Imam Suyuti sujudnya hanya apa? Diluk, kayak diluk pas apa? Kayak orang-orang Cina itu, pokoknya diluk gini. Kedua, atau memang kayak sujud pas sholat, tapi bukan niat sujud ke Adam sebagai makhluk, tapi sujud karena itu perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hakikatnya sujud kepada Allah. Makanya kalau dalam ngaji-ngaji ulama itu agama ini dari awal unik. Allah melarang sujud kepada batu, tapi kita sholat itu madhep Ka'bah. Kemudian juga ada batu. Makanya kita harus menanamkan bahwa semua sujud itu lillahi ta'ala. Dan soal ada arah, ya penting arah. Nggak mau arah madhep segoro kidul, repot. Jadi arah itu mau dipakai kesepakatan untuk menunjukkan kalau kita muslim, arahnya sujud itu ke Ka'bah. Tapi tetap sujud kita hanya lillahi ta'alanya karena Allah. Saya ulang lagi ya, jadi itu pentingnya ulama. Hanya ada dua versi. Satu, malaikat tidak sujud kayak sholat, tapi hanya diluk. Ini cara Imam Suyuti, napa sujud tahiyatin bil inhina, napa bil inhina. Tapi kalau banyak ulama mengatakan ya sujud betul, tapi tidak niat sujud ke Adam, tapi tunduk kepada perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fasajata mongko sujud sapa al malaikatu malaikat kulluhum sakabehane malaikat ajmauna halis kabehane kabeh. Fihi ku tetap ing dalam dawuh kulluhum ajmaun takkidani utawa taukid loro yaiku kulluhum dan ajmaun illa iblis kecuali iblis. Wa ta iblis ku abul jinni ku abul jin karena ana sapa iblis ku benal malaikati antarane para malaikat. Istakbara sombong sapa iblis wa kana lan ana sapa iblis minal kafirina setengah sange wong sing kafir kabeh fi ilmillahi taala ing dalem ilmune Allah taala. Kala dawuh sapa wa taala ya iblis wa iblis ma manaka mau te apa iku mana ngalang-alangi apa maka ing sira. Antas juta ento sujud sira lima maring perkara kholaktu kang gawe ingsun biadaya kelawan tangan loro ingsun manane kelawan kekuasaan ingsun. Maknane yadaya di maknane nah be ulama. Mergo nak maknane tangan kok repot nah berarti Allah duwe tangan. Terus dirubah Imam Suyuti diciptakan dengan tangan saya sendiri. Maknane apa? Ayat tawalli itu tegese nguasani ingsun khalqahu ing gawe Adam. Jadi Adam tak bikin sendiri. Maknane ya pokoke ngono. Dadi biadaya itu istilah penghormatan. Bukan hakikatnya Allah bikinnya pakai tangannya. Wa utawi iki ku tasrifun iku bentuk penghormatan di Adam maring Adam. Fa inna kula makhlukin mongko sak temene hakikate kabeh makhluk ya tawala nguasai sapa Allah khalqahu ing gawe kula makhluk. Astakbarta am kunta minal alin. Astakbarta ana ta sombong sira al ana ing dalem saiki anis sujudi istifamu taubihin. Am kunta ana ta sira minal alin setengah sangge wong sing sombong-sombong kabeh. Ono Imam Suyuti. Am kunta ana ta sira minal alin saking sing sombong kabeh mutakabbirin tegese sing sombong kabeh. Fatakabarta mongko sombong sira anis sujudi sang sujud. Terus likaunika krana anane sira iku minhum setengah saking wong sing kumaluhur. Kala ngucap sapa iblis ana khairu minhu.
ana uta ingsun khairun wa apik minhu tinimbang Adam. Kula niku karena lebih keren timbang Adam. Kholak ta damel panjenengan ingsun minarin saking materi api, wa kholak ta lan damel panjenengan ing Adam mintinin saking materi napa? Lemah. Kala dawuh sapa sinten kala dawuh sapa Allah. Fakhrus mongko metu sira min saking swarga minal jannati swarga wa qila minas samawati sing pira-pira langit. Jadi sebetulnya mulai dulu itu ya ada khilaf. Fakhrus minha itu dari surga atau wakilah minas samawat. Fa innaka mununanis debat orang penggawian. Surga zaman Adam itu sama enggak dengan surga yang nanti untuk kita di surga? Wong ya sama. Kalau sama sekarang di mana ya? Seribet, wong nganggur-nganggur seribet. Wong bus warga ora mesti kok geger perkara kok. Mas parah. Ya si Yahudi takok anu niku takok anu kok. Yahudi. Kanjeng Nabi nanti takok Yahudi Muhammad nak langit bumi ku sok ben hancur pas kiamat. Terus manusa sing mati mulai Adam sementara ditakok endi. Jadi nak takok ngono mirip so. Mirip Yahudi. Nak mirip sugih apa apa, nak mirip ngamure. Jadi agama ini selalu disoal pakai akal. Jadi agama tanpa akal ora iso berdiri, tapi kalau terlalu bawa akal itu ya repot. Ya makanya tadi itu pentingnya riwayat. Seorang lagi pentingnya apa? Riwayat. Makanya coro Imam Malik itu nggak suka sama agama di logika itu nggak suka. Karena nanti orang yang punya logika terus merasa lebih punya otoritas terhadap apa? Agama. Itu sesuai ngono agama itu angel oleh nerangno sampean agama itu. Sampai saya kita bedai, Nabi Adam diusir konti swarga. Terus swargane Nabi Adam saiki ditakoni. Mergo swarga iku luase sak langit bumi. Lah nek iku saiki ditakoni ndi wong. Swarga lebih luas ketimbang langit. Kan enggak mungkin sesuatu yang luas diletakkan di yang sempit. Akhirnya Mu'tazilah gak percaya anane swarga zaman Nabi Adam. Jadi swarga sing cerita Adam itu tidak sama dengan surga yang nanti arduhas samawati wal ard. Dari ahli sunnah yo sono, lan ning di Israel pokoke ono. Ya itu kan sama-sama, nah, terus diterusno wong debat. Ya sudah guys. Nah, cara aku wis mlebu sik kok gampang nerangno nek wis bar roh. Secara teori kan gitu, ora roh kok nerangno sak usih. Ya sudah, sampeyan bu swarga wae lagi apa? Lagi nerangno. Pas aku nerangno kowe ra ning swarga ya wis ra ketemu. Wis ngono enak nang cangkem elek ngono wis aku ben nerangno kowe ra ning kono ya wis akhire gak. Apa cocokan sampean aku tak nerangno swarga lah sing kono ben nerangno neraka. Koroe neraka. Agama iku unik. Ya karena tadi apa ya? Dari awal agama ini di kaum yakilun, tapi akal yang berlebihan itu ya mengganggu agama. Ya sudah, makanya seorang lagi itu riwayat ya, sebagian ini apa? Riwayat. Wa inna hadzal ilma dinun fangzuru amman ta'khuduna dinakum. Agama ini ilmu, kemudian kamu harus dari sanad yang benar, ya. Dari sanad yang apa? Dari sanad yang benar. Ya sudah seperti itu. Mana itu kalau setuju model kayak sholat sunat safar tidak harus madhep kiblat terus. Jadi agama ini sudah unik. Misalnya gini, sholat fardu kan wajib kiblat, tapi ada sholat yang nggak usah madhep kiblat, yaitu sunat safar. Misalnya orang di pesawat gini-gini. Karena guling-gilingan, nah, hakikatnya kiblat itu tidak fokus kita namun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang agama, tapi lagi-lagi itu butuh riwayat. Seorang lagi butuh riwayat. Kalau nggak pakai riwayat terus kok Abu Nawas kabeh. Karena tadi Amerika, saya ulang lagi Amerika, itu kalau dibor pas New York itu kena Ka'bah. Lah logikanya kalau arahnya pas itu kan bebas arah. Berarti orang Amerika oleh sholat bebas. Tidak bisa seperti itu ya, tetap anut konsensus ulama sana atau tradisi sana, kiblat itu ngambil arah mana? Karena dia pas. Ya bumi yang ada arah itu secara akal kan hanya rubuk 1/4. Makanya kalau kamu belajar falak itu ada rubuk. Lainnya itu sudah tidak ada arah. Misalnya bumi bulat bola, yang sama atas dikatakan sama-sama di atas. Ya kadarnya hanya 1/4. Lainnya itu sudah dikatakan samping. Makanya seperti Denmark itu ada daerah yang siang itu sampai 3 bulan, entah berapa siklus sekian puluh tahun. Ada yang lebih lama siangnya.
sampai 18 jam. Kalau di Eropa kadang puasa itu sampai 18 jam. Ada yang selalu nggak kena matahari, kayak kutub utara, kutub selatan. Nah makanya kalau misalnya sholat itu ngikuti apa? Kalau ngikuti matahari, orang kutub sholatnya hanya maghrib, isya, subuh. Gak wajib poso, nggak tahu ono rino misalnya. Ya tidak bisa seperti itu. Jadi kalau nuruti logika kan terus berdebat terus. Tapi kalau nuruti rasa sebagai hamba, orang kutub butuh sujud sama Allah, orang kutub butuh loyal sama Allah dengan memperlakukan puasa. Ya sudah, akhirnya kita harus puasa. Nah lalu kalau ukurannya matahari, mereka tidak punya matahari. Memangnya puasa itu penyebabnya wujudnya matahari, apa penyebabnya loyalitas sama Allah Subhanahu Wa Taala? Loyalitas. Kalau penyebabnya matahari ya berarti kalau nggak ada matahari, nggak usah apa? Nggak usah seperti itu cara berpikir. Makanya ngikuti ulama. Karena ulama yang tahu tradisinya Allah dan Rasul. Ya seorang lagi ulama yang tahu tradisinya Allah dan Rasul. Meskipun ya kadang saya enak ide ulama. Mergo ya kadang ya mau kalau bolak-balik ngomong enggak diterang nombek cangkem elek ora paham-paham. Makanya masyhur itu ada kiai di debat sama orang rodok PKI. Pak Kiai, kalau setan dari api masuk api kan biasa. Terus susahnya apa? Mau materinya dari api. Kiai ku mek lemah, sawurna raine. Loro cung, nggih sakit. Kalau jare wong kok lemah, kena lemah kok loro. Karena serak kena diterang, no? Manusia materinya kan dari tanah, berarti kena dipendem urip-uripan. Piye aja? Ya loro ya, ya jare kok lemah kok dipendem ning lemah kok. Karena dijelaskan pakai lisan yang baik, gak paham-paham. Sebenarnya kita ini ingin selalu baik, tapi ada orang-orang diterangkan cara baik-baik itu paham. Kayak misalnya ana wong kondo, Gus kula nu bojo kula cerewet ngene-ngene, apike kula pegat dicereweti bojo mbek diarani duda lara ndi? Lara diarani duda isen. Kowe payu rabi dicereweti, ambek ra payu rabi jomblo, sakit mana? Sakit distatuskan jomblo. Malah kena dicereweti sabar prestasi baru. Mesti wong diwolak-walik. Lan jarbe sekolah tas malah kula seneng Imam Syafi'i. Kowe dirasani wong ning ngarepmu, diomongi ambek dirasani sereng ndi? Seneng dirasani cara kowe. Cara Imam Syafi'i bukti kewibawa, buktine ngomong ning ngarepmu rawani. Jadi Imam Syafi'i itu rileks urip. Ya Aba Abdillah, orang yang tadi muji-muji jenengan tuh kalau di luar maki-maki jenengan. Jadi alhamdulillah. Kok bisa? Itu kan bukan pengkhianatan. Berarti saya wibawa. Di depan saya nggak berani. Gitu. Wong itu soal Imam Syafi'i, ya cium tangan, ya hormat. Tapi setelah di luar menghujat. Singkat cerita dilaporkan ke Imam Syafi'i. Orang yang tadi nyium tangannya jenengan itu di luar ngerasani jenengan. Jadi Imam Syafi'i, alhamdulillah berarti aku wibawa. Mendengar purawani. Ya dianggap enteng saja. Terus ada orang misoi Ja'far Shadiq. Sayyid Ja'far Shadiq itu Sayyid putune Nabi, orangnya soleh alim, gurunya Abu Hanifah. Di antaranya gurunya Abu Hanifah itu Sayyid Ja'far Shadiq. Itu kalau dihujat orang diomongin ini, dimaki-maki. Sampai ke rumah. Pas mau masuk rumah, kamu masih ingin maki-maki saya? Iya. Tak tunggu sampai selesai. Setelah selesai sudah sampun, sudah. Masih emosi orang sudah. Kamu misoi saya berdasar apa yang kamu ketahui. Yang tidak kamu ketahui lebih banyak, maka saya tunggu. Sesuai izin sampai terus ketika ditanya, kenapa engkau sabar ketika jenengan saya pisui? Orang ini akhirnya tobat, mencium tangannya, mencium lututnya. Jawab saya Ja'far Shadiq ini. Aturohu tuk sokurhan, aturohu yuk sokurhan. Kira nggak paham kalimat itu, tapi tak terangkan. Ben dadi wali. Kowe roh pangeran ya tahu. Sing durakani pangeran tuh banyak enggak? Yang maksiati pangeran tuh banyak enggak? Ya banyak. Lah yang pangeran sing di langit bumi wae dimaksiati, apa meneh terima aku. Akhirnya terus. Jadi orang-orang soleh itu cara berpikir itu di luar kapasitas kamu. Apa ya? Mereka itu hanya Allah, taunya itu hanya Allah. Aku kan enggak egois, harga diri. Mana ada agama berdasar harga diri itu. Kalau dalam bahasa Arab disebut hamiyat al-jahiliyah, itu gengsi no? Jahili. Makanya ketika saya berkali-kali cerita itu,
Ada seorang ulama dipanggil tetangganya, nom. Setelah sampai situ, sudah kembali, saya tidak butuh kamu. Setelah sampai rumah dipanggil lagi, sudah kembali lagi sampai 3 kali. Ulamanya tetap ceria, tetap nyaman. Ketika ditanya, kenapa engkau tetap nyaman? Wahai pemuda, kamu itu tetangga saya. Kata Allah dan Rasul, nak ku iman be Allah Rasul kon ngapi tangga, kon ngundang aku ya teko. Ya seneng wong nuruti perintahnya. Ketika kamu nyuruh saya kembali, ya saya kembali. Memang itu keinginan kamu. Kowe tanggaku, aku kon nurut mbek tangga. Aku ora urusane mbek kowe. Aku mau nyaman mbek perintahnya. Oh, nangis pemuda tadi itu tobat. Kalau kamu kan warga diri, orang kok dipimpong. Ah, ini gak bakat wali blas. Ya. Jadi orang dulu itu nyaman. Karena ya pikirannya namung Allah Subhanahu wa ta'ala. Umar bin Abdul Aziz itu termasuk khalifah paling soleh setelah periode sahabat. Itu mau kapundhut itu semua ketika keluarganya menangis. Kenapa kamu menangisi saya? Ya karena engkau mau mati. Memangnya kalau mati mau kemana aja? Ila khairi madhubin ilaih, ke zat terbaik. Terus aku mbok kon urip awar kowe gak jelas iso ngrumat aku ta ora. Anak Allah malah jelas. Saiki apik ndi urip mbek wong ora jelas sampai sing jelas. Ya wis kapundhut. Kowe kan gak mati ku wedi. Dosane akeh. Lah mungkin nek urip terus ora dosa apa tengen. Mung gaya tok asline. Dosa kula cek kathah Gus kok mati terus. Ya malah apik mati ora dosa meneh. Biasa wae nek apik mati biasa karena potensinya kamu urip suwi ku dosane apa taat meneh. Ya jawab. Potensi nih. Dosa meneh apa taat meneh? Apa ya dosa ya taat. Terus pas mati pas taat atau pas dosa? Ora usah ngono biasa ya. Ape mati ae matur pangeran Gusti nak saene mati nggih. Mati mawon nak saene urip nggih. Urip mawon Gusti semua anut jenengan wis. Zaman kula urip sing ngrumat nggih jenengan nggih sampun mati sing ngelola nggih napa? Jenengan pun donya sing ngurusi jenengan. Kan sebenarnya kalau kita berpikir itu kan nyaman. Zaman kamu hidup yang mengendalikan jantung, paru-paru, oksigen juga Allah. Dan kamu nggak tahu caranya, tahu-tahu hidup. Tapi setelah mati dikubur kamu iskal. Lalu sistem pernafasan saya gimana setelah saya mati? Memangnya zaman yang dunia kowe roh. Oh karena ada oksigen. Nah, terus oksigen wujudnya karena apa kowe ya ora roh? Oksigen dari zat gini lah zat iku kok sapa ya ora roh. Mau gaya tok ngomong mau tetep akhirnya ora roh. Nanti kadang kalau gawak mbek goblok wis ora roh kabeh dari awal mau alam semoga gak usah nerang. Nah, artinya gini, kalau zaman di dunia kamu tidak bisa mengelola diri kamu sendiri, juga sama setelah mati tidak bisa mengelola diri kamu sendiri. Semua itu al-amru biyadillah, semua itu dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya sudah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Ya sudah, kita pasrah saja dan kita hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya sudah, itu agama. Tidak bawa logika pakai akal. Wah itu orang mati itu sudah nggak bisa apa-apa, sudah jadi tanah gini-gini. Dan masa catekar yang ngerti, jadi tanah itu tidak bisa apa-apa. Tapi masalahnya kita ini dikendalikan oleh zat yang bisa mengelola semua. Yaitu Nabi Adam diciptakan juga dari tanah. Ya sudah, hanya berdasar riwayat itu yang kita akhirnya meyakini setelah kita mati juga bisa hidup lagi. Dan kalau terus nongeng. Fakhrus minha, qala dawu sapa ta'ala fakhrus minal jannati. Nah kita memiliki maksud itu ya aneh niki radi fakhrus minal zaman khilaf fakhrus mongko metu sira minha sanging jannah minal jannati swarga wakila minas samawat. Fa inna kamu sak temne sira rajimun wong sing dilaknati matrudun sing kang dilaknati. Wa inna alaika lan sak temne kowe ngatasi sira laknati lanat ingsun ila yaumiddin maring tumeka hari pembalasan il jaza. Kala ngucap sapa iblis rabbi do pengiran ingsun faang fir mongko kula aturi ngekeki tempo panjenengan ingsun ila yaumi batun maring dinane dintangeno sapa manusa inas. Kala dawuh sapa fa inna kamu sak temne sira iku minal mungdarin saking wong sing dikai tempo ila yaumil waqtil ma'lum tumeka maring dina sing ditentokno. Waqtan nafqatil ula waktu tiupan sing pertama. Kala ngucap sapa iblis fa bi izzati yang mau demi kehormatan panjenengan la ukhyanna. Iktine bakal nyesatna ingsun hum ing para manusa ajmain halis kabehane kabeh. Jadi iblis itu bersumpah akan menyesatkan semua manusia. Pikir rasa khawatir, iblis itu ya dhaif, iblis ya lemah. Nyatane ya kowe tetep ngaji jalalan. Berarti ora sukses menyesatkan. Kodang di kowe iblis. Ya kodang sampeyan kon ra ngaji tetep
ngaji. Dikon paham tetap ora paham berarti berarti iblis itu enggak keren loh. Betul, saya setiap melihat orang sholat itu menyaksikan kekalahan apa? Iblis. Jadi iblis itu ya kalah orang kok hebat ya ora. Biasa mawon ora usah sing hebat ya namung pangeran. Illa ibadaka kecuali kaulane panjenengan saking ibad al mukhlasina sing ikhlas kabeh. Jadi dari awal iblis wis menyerah ngadepi orang sing ikhlas. Ikhlas itu dimulai dari awalnya. Cara bahasa Inggris pokoknya hilir sampai hulu sampai hilir kudu ikhlas kabeh. Misalnya kita duit yakin nek iku wae Allah. Sehingga kita ketika ngasihkan orang itu kamu nggak merasa itu milik kamu. Sehingga nggak gampang undat. Selagi itu kamu benar keduanya awalnya salah itu masih mungkin tidak ikhlas. Uang ini milik saya, tak kasihkan kamu dengan ikhlas. Kalimat milik saya ini menjadikan suatu saat kamu jadi undat-undat karena milik saya. Tapi kalau ikhlasnya dari depan, uang ini milik Allah, ilmunya bahak milik Allah, terus tak kasihkan kamu juga hambanya. Dari awal kan merasa saya tidak punya apa-apa. Tapi selagi saya ikhlasnya hanya separuh, ilmu saya tak kasihkan kamu karena Allah, berarti masih potensi nggak ikhlas ya. Jadi kalau ngelatih ikhlas itu harus dua-duanya. Kamu punya uang milik Allah, punya ilmu milik Allah, punya jabatan milik Allah, kemudian kamu kasihkan sesuai perintah Allah, itu lebih mudah ikhlas karena la haula wala quwata illa billah. Selagi masih separuh saja salah, itu potensi berikutnya juga ikut salah. Misalnya aku ngurmat yatim ikhlas, duitku tak kena. Kata duitku itu menjadikan suatu saat dulu tak rumat tuh saya jebule lali aku. Tapi kalau alhamdulillah saya pernah digerakkan Allah ngurmat yatim dengan milik Allah juga, sehingga kita sekedar pernah melakukan ketaatan ini senang. Nggak penting berikutnya anak yatim ini nanti peduli kita apa enggak, nggak penting. Itu ikhlas ya. Ikhlas itu sesuatu yang semuanya lillahi ta'ala. Ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu iblis menyerah kecuali hamba jenengan sing ikhlas. Qala fal haqqu wal haqqu aqul binasbi fal haqqu mongko te barang kebenaran wal haqqu aqul binasbihima kelawan nasabnya fal haqqu wal haqqu wa rafil awal wa nasbisani fanasbu bil fi'li ba'da wa nasbu awal kila bil fi'lil madhkur wa kila alal masdar ya haqqu hiqqu al haqqu wa kila ala nasi harfil qasam wa rafu ala mubtada'un mahdhufil khabar fal haqqu minni wa kila fal haqqu qasami wajahul qasam la amla amna iktine bakal ngebai ingsun jahanam ing neraka jahanam nika sange sira bi zuriyat dikatrise lan zuriyah panjenengan manan sange wong tabi kang anut sapa man ka ing sira minum sange para manusa ajmaina khalis kabehane kabeh. Niku mun bakasan-bakasane nahwu wis pokoke sampean maca kena kira kita napa qala fal haqqu wal haqqu napa aku mun liyane niku kira macam-macam wonten sing napa nasab rofa ana sing nasab semua ini kados khilaf-khilaf nih. Laam nayaktine bakal ngebae ingsun jahanam nama neraka jahanam nika sing sira bizuriyatika kelaman anak turun sira. Wa mimanan sange wong tabi kang anut sapa man ka ing sira minum sange anas ajmaina halis kabehane kabeh. Kul ngucap sira Muhammad ma as'alukum ora njaluk ingsun kuming sira kabeh alaihi ing atase iki ala tablighi risalati tegese ing atase nyampe utusan min ajrin saking opah apa wae julin tegese opah. Ajrin maknane julin. Wa ma'ana lan ora ana sange utawi ingsun menal mutakallifina iku wong sing memaksakan kebenaran kabeh. Maksudnya mutakallifin memaksakan kebenaran sampai tak rewangi bohong, tak rewangi rekayasa ilmu taqawilina. Tegese wong sing gawe-gawe kabeh Al-Qur'an ing Qur'an min tilqai nafsi saking sisi awak dhewe ingsun. In huwa ora ana te Qur'an ilmal Qur'an ora ana te Qur'an iku illa zikrun kecuali dadi kehormatan atau dadi zikir atau dadi nasihat. Aidhatun tegese dadi nasihat lil alamina kedhe wong salam kabeh. Lil insi tegese kedhe manusa wal jinni lan jin wal uqala ilan pira-pira wong sing duweni akal dunal malaikati ora kok malaikat. Tapi niki pendapat dunal malaikat. Maksudnya Quran itu memperingatkan orang supaya dari tidak soleh menjadi soleh, sementara malaikat mesti nawa soleh, jadi nggak perlu diperingatkan dengan apa Quran. Tapi niki pendapat Imam Suyuti. Banyak ulama yang mengatakan malaikat pun butuh Quran karena untuk tasrif, untuk satu kehormatan. Kan masyhur itu khilafnya ulama. Apakah malaikat itu termasuk umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Ada ulama yang mengatakan cara pandang Nabi diutus itu untuk
mensolehkan yang tidak soleh atau mensolehkan yang potensi tidak soleh. Kan orang itu ada dua, ada yang memang tidak soleh disolehkan, ada yang potensi tidak soleh, sebetulnya sudah soleh tapi potensi juga tidak soleh terus disolehkan. Nah malaikat ini kan tidak berpotensi maksiat sehingga nggak butuh nabi. Saya ulang lagi, malaikat itu kan nggak mungkin tidak soleh, selalu soleh, berarti nggak butuh nabi. Itu cara pikiran Imam Suyuti, sehingga dia mengatakan Quran itu memperingatkan semuanya kecuali malaikat, karena malaikat tanpa diperingatkan sudah soleh. Tapi kata ulama yang lain tidak seperti itu. Malaikat tetap senang sebagai umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena butuh status tasyrif. Tasyrif itu keren. Nanti takoi ke melok kelompok isopo, melok kelompok Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau nanti ditanya Allah, mimman anta misalnya, min ummati habibika Muhammad, itu keren. Kayak termasuk umatnya kekasihmu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kamu ngikuti apa? Yo min ahsani kitabik, macam ngikuti kitab terbaikmu ya Allah. Sehingga mereka ikut umatnya Nabi bukan karena disolehkan, tapi karena tasrif, satu kehormatan. Itu yang diikuti ulama. Tradisi kita ahli sunnah ngikuti yang pendapat itu, ngikuti bahwa malaikat pun suka dikategorikan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena nambahi tasrif. Nambahi apa? Tasrif. Masyhur itu Imam Suyuti dalam hal ini kita ngikuti ulama mayoritas, bukan ngikuti yang ini. Masyhur kan Jibril ditanya, kan itu ketika Jibril ketemu Nabi Muhammad ditanya, untungnya apa kamu jadi safir? Safir itu kira-kira terjemahan bebasnya panitia saya. Jibril itu kan ya jauh dari langit turun bumi, dari langit itu kan jauh. Terus kamu untungnya apa? Karena Jibril itu tahu betul peristiwa yang pernah dilakukan Allah, yaitu kayak apa malaikat yang di langit bisa diusir karena kesalahan tertentu. Malaikat yang sok suci kayak siapa itu Harut Marut juga dihinakan seperti itu. Dan Jibril tahu betul Allah itu yafalu ma yasha. Jadi yang sekarang malaikat bisa saja jadi pokoknya tahu betul Allah bisa melakukan apa saja. Karena Jibril tahu betul Allah, karena dia ketua malaikat. Kan kita tahu misalnya ada sejarah siapa? Harut Marut, dari malaikat menjadi hina seperti itu. Terus Jibril akhirnya tanya, ya sudah, Jibril punya apa, terus ditanya Nabi, kamu untungnya apa setelah jadi safir saya, jadi panitia yang ngurusi wahyu. Terus kata malaikat Jibril, saya tidak pernah merasa aman, apakah saya selalu dalam posisi ini, posisi terhormat, kecuali setelah menjadi safir, menjadi pelayan kamu, ketika aku distatuskan oleh Allah, apa itu, innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwatin inda dzil arsy makin muta'in tamma amin. Terus kan fa amin tu ba'du, baru setelah itu saya merasa aman, bahwa posisi saya aman karena Quran itu abadi ila yaumil qiyamah ila mala mi'adalah, pokoknya Quran itu abadi, dan di Quran itu saya distatuskan muta'in sama amin. Berarti saya merasa aman, tidak akan dirubah kestatusan saya malaikat semenjak saya jadi safirmu. Intinya Jibril juga mendapat kehormatan karena ngitmai Quran. Paham ya? Makanya kita di sini mengatakan ini pendapat Imam Suyuti, tapi hampir semua ulama berpendapat apa? Malaikat pun ikut mendapat berkahnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jenenge apa? Berkah tasrif, apa berkah apa? Tasrif. Jadi punya status kehormatan. Nah, yang dikatakan Imam Suyuti itu murni logika. Murni logika tadi, yang namanya Quran itu memberi peringatan supaya nggak soleh menjadi soleh, dan malaikat tidak butuh itu karena sudah selalu soleh ya. Jadi itu logika saja, tapi kita berkeyakinan malaikat pun butuh, tapi untuk kehormatan. Jadi wala ta'lamunna, yang ilan yaktine bakal ngerti temen sira kabeh ya kufar Makkah, penduduk Mekah, naba'ahu ing ceritane Quran. Ini ayat populer kula. Jadi kita ini pasti akan menyaksikan kebenaran beritane Quran ila yaumil kiamat. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Wala ta'lamuna yaktine bakal ngerti sira kabeh ya kufar Makkah, wong kafir-kafir Mekah, naba'ahu ing ceritane Quran khabar sidqihi,
Tegese cerita kebenarannya Quran ba'da khinin sausing kok. Tapi ini dawuh pangeran. Terus Imam Suyuti nafsiri yaumil kiamah. Ya, tapi ini lagi-lagi tafsir ya, bukan Quran. Jadi cara Imam Suyuti, kamu akan tahu berita kebenarannya Quran setelah kiamat. Tapi nyatanya sebelum kiamat pun kita tahu banyak tentang berita benarnya apa? Quran. Biasa beri contoh ngeten nggih. Nggih ben nambah iman kula jenengan teng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu kan orang yang mukjizatnya jelas Quran. Ya jelas kita sepakat Nabi itu orang yang mukjizatnya itu ngendikan Konstantinopel. Nabi itu orang Mekah. Itu orang Mekah, orang Madinah. Itu ngendikan Turki, itu kan jauh sekali karena Turki itu ikut barat. Tapi Nabi zaman itu ngendikan lataf tahunnal Konstantinia, kamu pasti nanti menaklukkan Konstantinopel. Terus Nabi menyebut pasukannya, menyebut tentaranya. Terus al-amru kama akhbaruhu, kemudian kenyataannya Konstantinopel zaman Nabi itu kan hanya menguasai Mekah Madinah. Dereng duki putih-putih. Tok Syria itu era Umar. Tapi era Pangeran Fatih pun berapa ratus tahun setelah Nabi baru menaklukkan apa? Konstantinopel. Mergo Nabi nate dawuh mulai sekarang sampai kiamat uridot alia umati, umatku dipertontonkan. Jadi Nabi sempat delok kalau cara Jawa TV lah. Jadi menawa Nabi ya pirsa kowe ngaji Jalalain paham ora paham ya. Ini termasuk daftar yang diperlihatkan kepada Nabi. Jadi ini akhir zaman ono wong ngaji nggo 3 perangkat kitab, pulpen, rekaman. Jadi apa kitab, pulpen, rekaman. Harusnya kamu lebih alim dibanding ulama dulu karena mereka salah satu kelas apa? Rekaman gitu. Itu perso. Yang paling unik dari semua peristiwa itu nggih, sekuaruan nggih peristiwane Suraka. Suraka niku sahabat rapati ganteng ndik. Nabi sering nak gojok Suraka. Suraka suatu saat kamu pakai apa mahkotanya Raja Kaisar. Raja Kisra, Raja Persia. Yang Romawi lah, Romawi. Romawi itu kaisar apa? Kaisar. Singkat cerita, Ka'ab itu seorang ahli kitab, penginjil. Dia itu ada zaman Nabi, namanya Ka'bul Ahbar itu ada zaman Nabi. Makanya di Dibak sering ada Al-Hadis Susani An Yasar bin Atok An Ka'bil Ahbar. Nabi lahirnya di Mekah sudah benar, hijrah ke Madinah sudah benar. Tapi Ka'ab itu masih nggak mau iman karena dia baca di Taurat itu ada kata-kata wa sultanu bisam. Pusat pemerintahannya itu, jadi pusat pemerintahan Islam itu di Syam. Karena Nabi wafat itu sebelum ada pusat pemerintahan di Syam. Syam itu ya Syria, Lebanon, Israel. Bareng era Sayyidina Umar, Syam itu ditaklukkan Umar. Terus akhirnya sebagian pemerintahan itu pusatnya di Syam, terutama era Muawiyah. Terus Nabi itu gojlok, kalau ketemu Suraka gojlok. Suatu saat kamu itu pakai bahasa Arabnya itu pakai mahkotanya Raja Romawi. Singkat cerita dia ikut perang. Nabi pun wafat. Ikut perang, lala rojone keplayu. Mahkotanya ceblok. Lala sing nemu iku tinggu. Ya ora pantes wong ndek maksudnya. Digojlok oleh sahabat-sahabat. Setelah dipakai, didelok sahabat digojlok mergo elek mau ora pas. Terus dikonyoplok be Umar. Itu harus kamu copot dan nanti mau diletakkan, dikasihkan ke Baitul Mal, nanti uangnya dibagi. Masyhur terus Suraka protes, bukankah Rasulullah ngendikan di depan umum bahwa yang pakai ini saya? Jawab Umar, innama qala laka Rasulullah litalbisaha wa lam yakul litamlikaha. Nabi hanya ngendikan kamu nanti yang pakai, Nabi tidak ngendikan kamu yang punya. Terus dicoplok. Loh, bisa kamu bayangkan kejadian itu puluhan tahun setelah Nabi wafat, tapi Nabi ngendikan tuh detek. Yang mengalahkan itu Umar, nanti yang pakai mahkotanya itu. Coba misalnya saya ngomong gue, jebule Suraka mati sedurunge peristiwa itu, kacau kan? Atau Umar meninggal sebelum penaklukan ini, Nabi itu ngendikan tuh detek. Jadi Nabi yo persona, aku esok ben ngaji Jalalain terus paham ra paham guyu persona kabeh. Nah, begitu juga
penelitian keilmuan sekarang itu banyak yang mengarah mendukung makna-makna Quran. Meskipun kita tidak tahu detailnya, misalnya dulu ya, misalnya antara laut, air tawar dan air asin, bainahuma barzakhul la yabghiyan. Terus kemudian orang bilang barzah itu membran atau apa saja lah. Yang jelas itu ada pemisah, namanya apa? Barzah, antara laut asin dan laut apa? Tawar. Begitu juga misalnya awalam yaro annas samawati wal ardo kanata ratqan fafataq nahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in. Jadi dulu bumi itu ya satu pulau, kemudian pisah-pisah, kemudian terus ya sudah ada yang jadi laut, ada terus. Itu teori keilmuan itu sama, bahwa dulu misalnya Jawa sama Sumatera itu satu bumi, satu pulau, kemudian dipisah. Pertama roton itu gandet, fafatak, nah kemudian tak pisah. Nah, iya, makanya Allah sudah ngendikan wala ta'lamunna naba'ahu ba'dahin. Kamu akan tahu cerita kebenaran Quran ini, tunggu saja setelah ini. Nah kemudian hanya ulama yang mengatakan yaumal kiamat, tapi itu lagi-lagi itu tidak Quran. Quran hanya ngendikan ba'dahin. Yang yaumal kiamat itu ngendikannya ulama. Makanya kita harus paling gampang tuh hadis. Wis jelas tuh hadis. Bagaimana hadis tentang sosial? Suatu saat akan datang zaman qalilin ulama'uhu tapi kasirin. Wah, itu ratri mau bener banget deh. Yang ulamanya sedikit, tukang khutbah, tukang pidato maksudnya. Wah, guys, ratri mau bener banget. Dan itu Nabi ngendikan tuh detail, terutama sampean delok. Saya kan punya kitab namanya Sirah Nabawiyah, juga punya kitab banyak lah tentang itu sampai Imam Bukhari itu kenangannya itu. Imam Bukhari yang meriwayatkan hadis waktu saat kamu membuka Konstantinopel itu masih Kristen. Semua Konstantinopel rawinya itu ya nggak ngerti, pokoknya ngomong aja sanate ngono mendingan ditakoki lah kapan bos, pokoknya sanate ngono. Tapi sekarang jadi nyata Konstantinopel Turki itu dulu ketika Imam Bukhari meriwayatkan hadis itu masih dikuasai apa? Kristen. Tapi Nabi ngendikan detail-detail tentang Bukhari, kitab Alamatin Nubuwah. Itu detail sekali. Innakum sataftahuna Misra, kada sataftahuna itu sampai. Padahal Nabi buatan menangi terbukanya Irak, terbukanya beberapa negara Nabi buatan menangi, Pak. Tapi zaman Nabi ngendikan detail. Sataftahuna Qaisar fala Qaisar ba'da wa saftahuna Rum itu detail. Sampai ya tadi sedetail nanti yang pakai mahkotanya itu kamu. Surga. Terus setelah nyata, maksudnya nyata itu ya memang bener-bener sing nemu itu surga yo koralio. Ya karena Nabi nanti ngendikan uridot ale umat itu, jadi semua yang akan terjadi ila yaumil qiyamah itu pernah uridot, namun dipertontonkan, diperlihatkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus dihentikan. Makanya saya jamin asal riwayat itu sahihah. Saya ulang lagi, asal riwayat itu sahihah dan benar nisbat itu ke Nabi, pasti akan terjadi sesuai dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau ada yang tanya, tapi saya pernah baca hadis ini kok nyatanya nggak terjadi, itu berarti ada masalah di riwayatnya, apa? Ada masalah di riwayatnya. Tapi kalau asal hadis itu sahih, saya ulang lagi apa? Itu pasti akan kejadiannya seperti itu. Ba'da khirin sa'usi siji mongso yaumil qiyamah. Terus wa alima te lafat alima iku ning kene bimana arafa kalau makna arafa wala mutilam qabla sedurunge lafat alima rupane lata lamunna iku lamu kosamin iku lamu kosam muqaddarin kang den kira-kira no wawahi maksudnya lamu kosamin lam kosam sing sifate kosam muqaddarin kang den kira-kira no maknane wawahi lata lamunna nabahu batahin mun surat sebab ya tak kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.